segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu tentu sebagai manusia ya kita maafkan, tapi pertanggungjawaban hukum beda lagi ya. Jadi begini saudara sekalian, kalau kita bicara tentang soal kesalahan, ada yang namanya human error, ya, ada yang namanya technical error, ya, tapi ada yang error by motive, ya, kesalahan karena memang motivasinya untuk membuat itu. Sebagai contoh misalnya, dinasti politik itu bukan karena tidak sempurna, tapi itu ya sesuatu yang by design, ya, untuk mengkorupsi demokrasi yang ada. Bagaimana Gibran bisa maju sebagai wakil presiden walaupun usianya baru 36-37 tahun misalnya. Kan itu kan tidak bisa kita bicara hanya sekedar maaf. Itu adalah kerusakan demokrasi yang ditimbulkan. Bagaimana Bobi Nasution atau Gibran misalnya di Solo, itu nggak bisa dikatakan sebagai sebuah kehilapan atau kesalahan atau ketidaksempurnaan, itu by design. Apalagi yang by design, misalnya membuat pemilu yang cawe-cawe, pork barrel politik, gentong babi segentong-gentongnya sebabi-babinya. Itu bukan kehilapan, itu adalah by design. Tapi kalau kehilapan misalnya dalam pembangunan tidak sesuai target, padahal sudah dilakukan sesuai dengan good governance, clean governance, itu boleh minta maaf. Saya minta maaf ya karena tidak sesuai target. Tapi kalau korup di sana sini dan membiarkan misalnya pembantunya korup agar bisa disandram, itu bukan sesuatu yang perlu dimaafkan, itu adalah by design. Jadi kita harus bedakan ya, mana kehilapan, mana ketidaksempurnaan, mana kesengajaan, mana desain. Sesuatu yang sudah didesain. Jadi terhadap kesengajaan dan sesuatu yang didesain, ya itu urusannya pertanggungjawaban hukum, bukan diserahkan pada hati manusia. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asal. Segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah SWT agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju. Bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sahabat RH sekalian, tadi sudah kita dengar ya, Jokowi menyampaikan permohonan maaf ya. Ya sebagai manusia tentu kita memaafkan. Hanya memang hal-hal yang sesungguhnya harus dipertanggungjawabkan, ya harus dipertanggungjawabkan juga. Jadi memaafkan itu satu sisi, yang bertanggung jawab ya sisi lain. Dia juga mengatakan tidak sempurna, ya tidak ada manusia yang sempurna. Jokowi sudah banyak melakukan hal-hal ya, tetapi tentu saja karena negara kita adalah negara hukum, ya tentu kalau memang ada pelanggaran hukum dan itu disengaja, apalagi konspiratif misalnya, ya tentu ada pertanggungjawaban hukumnya. Jadi ya itu namanya prinsip equality before the law. Tidak berarti kemudian kalau orang tersebut menduduki jabatan tertentu, dia bebas dari pertanggungjawaban. Enggak. Mungkin ketika menjadi presiden bebas dari pertanggungjawaban sementara waktu, tapi begitu tidak lagi bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi sahabat sekalian, berita hari ini berani ya, ini live di Refli Harun Channel. Itu ada beberapa fenomena yang perlu kita highlight ya. Salah satunya adalah bahwa gak jadi tuh ke ini ya, ke IKN membawa 500 relawan. Mungkin Jokowi mendengarkan kritik dari kiri kanan dan paham bahwa tindakannya untuk membawa relawan ke luar kota, ke IKN itu ya tidak benar. Diestimasi kalau dia lakukan itu akan menghabiskan setidaknya 2,5 miliar rupiah. Itu uang negara ya, yang setiap rupiahnya tentu harus dipertanggungjawabkan. Itu yang perlu kita harus ketahui dan kita pahami ya. Hal yang menarik banyak ya. Misalnya kita bisa baca ada spanduk atau poster Anies Ahok ya, ramai dapat dukungan maju Pilgub Jakarta. Netizen sayang kepentok regulasi ya. Regulasi itu bisa tidak ada ketika misalnya yang menjadi, sebenarnya begini, kalau untuk Ahok harusnya bisa kalau dibawa ke MK. Kenapa? Dia kan tidak pernah menjadi gubernur karena pemilihan. Dia kebetulan hanya menggantikan. Jadi sesungguhnya sebenarnya masa jabatannya sendiri tidak completed sebagai gubernur ya. Dia hanya menjadi gubernur pengganti sesungguhnya. Oke. Menarik ini ya. Dulu sebut Anies Baswedan tak negarawan. Kini Ahok sebut menyebutnya teman. Siap duet. Itulah yang namanya tak ada yang abadi ya. Semuanya bisa berubah ya. Berubah karena value atau nilai atau berubah karena kepentingan. Itu biar mereka yang merumuskannya sendiri. Nah ini Babah Alun, saya sudah interview tadi ya, Babah Alun
Yusuf Hamka tak masalah jika duet dengan Anies di Pilgub Jakarta 2024. Dia nothing tulus. Mau jadi gubernur oke, wakil gubernur oke, mau duet sama Kaisang oke, duet sama Anies oke ya. Orangnya nggak ada masalah. Kemudian ini juga berita yang tidak menarik ya. Pungli rutan KPK setiap cabang 80 juta per bulan atau 5-20 juta per tahanan. Kurang ajar ini memang ya. Kemudian lempar isu perpu revisi Undang-Undang MD3, Dasko minta wartawan kejar Deddy Sitorus. untung tidak diindikan ya, ada kekebalan ya. Kemudian ada Zita Anjani dadakan klarifikasi absen rapat saat paripurna langsung diprotes anggota. Oke. Tak segemilang klaim Jokowi ada borok di balik pembangunan IKN ya. Viral bagi-bagi helm gratis berlogo IKN Nusantara, warga Penajam Pasir Utara sampai antri luar biasa ya. IKN siap diuji coba, sidang kabinet perdana digelar 12 Agustus. Menteri-menteri nginep duluan dan nginepnya di Balikpapan ya. Bukan di Penajam Pasir Utara. Pratikno minta maaf Bandara IKN belum siap untuk HUT RI ke-79. Apalagi ya. Nah, ini Jokowi minta maaf atas kesalahan selama menjabat presiden. Kita maafkan tadi, tapi kalau ada kesalahan hukum ya harus diproses ya. Jokowi pamit dan minta maaf ke rakyat Indonesia sebentar lagi pensiun. Jokowi minta maaf sebagai presiden di acara zikir saya tak sempurna. Banyak ya Jokowi minta maaf ini ya. Dan ini Jokowi batal ngumpul dengan relawan di IKN 11 Agustus karena mereka paham ya. Ini uang negara, masa digunakan untuk relawan. Relawan itu siapa? Pejabat bukan ya. Masa presiden ada relawan? He is the president of Republic of Indonesia. Jadi saya mengakui he is my president. That's why I criticize him. Jadi saya mengkritik Jokowi itu karena saya mengakui dia presiden. Kalau saya tidak mengakui dia presiden, ngapain saya mengkritiknya? Jadi logikanya harus kita balik, harus cerdas logikanya ya. PDIP tuding Jokowi tiru Edgar Hoover ya. Ini orang CIA ya, direktur CIA, sandra lawan politik dengan kasus. Luhut saya saksi hidup Jokowi tak pernah dorong Gibran jadi wapres. Jadi siapa yang dorongnya? Luar biasa ya. Perpu MD3 disebut sudah di meja istana. PDIP terancam tak dapat kursi ketua DPR lagi ya. PDIP mau dikadalin ya. Kemudian ada juga skenario Anies respon peluang PDIP PKB bersatu di Pilgub Jakarta. Bisa jadi PDIP PKB dibiarkan sepanjang tidak mencalonkan Anies. Nanti lawannya adalah lawan Kim Plus ya. Atau kalau memang calonnya kuat ya ditiadakan, disatukan semua partai politik dan dibiarkan sendirian PDIP ya. Kemudian ini ada tulisan yang menarik, Jokowi lengser akan terbuka misteri ijazah palsu dan silsilah keluarga. Ini yang ditulis Pernah Bambang Tri ya. Apa kabar transaksi siluman 349 triliun? Sekarang sudah dicuci seolah ilegal. Di Kemenku transaksi siluman 349 triliun dicuci seolah ilegal. Seolah legal ya. Jokowi jadi bapak konstruksi. Nah ini PAN ajak PKS, PKB, Nasdem gabung Kim Plus. Ketua DPP Gerindra sebut akan ada koalisi Kim Plus di Pilkada Jakarta yang bisa punya konsekuensi. Anies tidak bisa maju karena semua dikumpulkan di Kim. Jadi kalau PKB, PKS dan PDIP Nasdem diajak ya sama saja. Artinya tidak akan ada yang namanya kubu yang lain gitu ya. Oke, coba kita bacakan minta maaf ini apa urusannya ya. Oke.
Mana coba yang minta maaf tadi ya. Jokowi minta maaf ini ya, Tempo. Coba kita lihat. Tempo.co Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat. Kepala negara mengingatkan bahwa dia hanya manusia biasa ya. Jokowi menyampaikan ini dalam sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis malam. Acara ini merupakan rangkaian bulan kemerdekaan HUT RI ke-79. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilap selama ini. Udah Profesor Haji Ma'ruf Amin. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai presiden dan sebagai wakil presiden, kata Jokowi. Jokowi mengatakan bahwa selama menjabat sebagai presiden, dia menyadari tidak bisa menyenangkan semua pihak. Kami memang tugasnya tidak untuk menyenangkan ya. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kata Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan sejak 2014. Oke. Kita garis bawahi nanti ya. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menekankan bahwa Indonesia terus bertumbuh walau di tengah krisis hingga ketidakpastian global yang melanda dunia. Ex-wali kota Solo ini menyerukan persatuan. Oke. Sebanyak 3.163 peserta mengikuti zikir dan doa kebangsaan termasuk para menteri Kabinet Indonesia Maju dan OASE, organisasi untuk para istri menteri Kabinet Indonesia Maju. OASE ya. Turut berpartisipasi majelis zikir Ponpes Hubbul Waton, para tokoh agama Kaltim, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, pimpinan Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, ulama dan kiai dan santri. Majalah Tempo baru saja mewartakan nawadosa ganda Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat. Laporan yang terbit pada Senin 29 Juli 2024 ada saya ya. Menyoroti kemunduran demokrasi dan kebalikan nawacita janji kampanye Jokowi 1 dekade lalu. Ya, saudara sekalian, minta maaf itu tentu sebagai manusia ya kita maafkan. Tapi pertanggungjawaban hukum beda lagi ya. Jadi begini saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang soal kesalahan, ada yang namanya human error ya, ada yang namanya technical error ya. Tapi ada yang error by motive ya. Kesalahan karena memang motivasinya untuk membuat itu. Sebagai contoh misalnya, dinasti politik. Itu bukan karena tidak sempurna. Tapi itu ya sesuatu yang by design. Ya, untuk mengkorupsi demokrasi yang ada. Bagaimana Gibran bisa maju sebagai wakil presiden walaupun usianya baru 36-37 tahun misalnya. Kan itu kan tidak bisa kita bicara hanya sekedar maaf. Itu adalah kerusakan demokrasi yang ditimbulkan. Bagaimana Bobi Nasution atau Gibran misalnya di Solo, itu nggak bisa dikatakan sebagai sebuah kehilapan atau kesalahan atau ketidaksempurnaan, itu by design. Apalagi yang by design, misalnya membuat pemilu yang cawe-cawe, pork barrel politik, gentong babi segentong-gentongnya sebabi-babinya. Itu bukan kehilapan, itu adalah by design. Tapi kalau kehilapan misalnya dalam pembangunan tidak sesuai target, padahal sudah dilakukan sesuai dengan good governance, clean governance, itu boleh minta maaf. Saya minta maaf ya karena tidak sesuai target. Tapi kalau korup di sana sini dan membiarkan misalnya pembantunya korup agar bisa disandra, itu bukan sesuatu yang perlu dimaafkan, itu adalah by design. Jadi kita harus bedakan ya, mana kehilapan, mana ketidaksempurnaan, mana kesengajaan, mana desain. Sesuatu yang sudah didesain. Jadi terhadap kesengajaan dan sesuatu yang didesain, ya itu urusannya pertanggungjawaban hukum, bukan diserahkan pada hati manusia. Tapi kalau hilaf, salah, ya hati manusia. Misalnya membangun IKN, itu targetnya tidak tercapai misalnya, ya itu hilaf. Kalau memang dari awal membangunnya dengan sebuah tujuan yang baik.
Tapi kalau tujuannya tidak baik, hanya sekedar menunjukkan legacy, menunjukkan bahwa ini loh warisan saya dan lain sebagainya, dengan menggunakan keuangan negara, memelihara para relawan padahal sudah tidak lagi pemilihan, ya itu tidak bisa kita katakan sebagai kehilapan. Itu adalah kesengajaan. Jadi harus kita bedakan ya, mana yang hilap, mana yang sengaja. Yang hilap, yang tidak sempurna kita maafkan. Tapi yang sengaja, yang by design, ya harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Termasuk misalnya seandainya Jokowi terlibat dalam KM50, pembantaian Laskar FPI, ya harus ada pertanggungjawabannya dong. Masa nggak ada pertanggungjawabannya? Karena itu tuh cetowelo-welo pembantaian terhadap Laskar FPI. Ya, tiba-tiba KM50-nya sendiri langsung dihapuskan. Hati-hati loh. Dirut Jasa Marga saya ingatkan ya. Karena Anda sudah menghilangkan yang namanya TKP, tempat kejadian perkara. Memang atas perintah, saya tahu itu pasti atas perintah. Atas desakan, atas suruhan. Tetapi tetap saja ya. Jadi orang kadang-kadang lebih takut ya. Apa istilahnya? Lebih takut kehilangan jabatan daripada berbuat zalim bagi orang lain. Jadi untuk agar tidak kehilangan jabatan, gak apa-apa zalim bagi orang lain, bahkan menyangkut nyawa manusia. Itu nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Nauzubillah min zalik ya. Oke. Itu ya konsepnya sobat sekalian. Dan berita hari ini yang menarik adalah ya makin berkembang isu upaya untuk mengganjal Anies Baswedan pastinya. Dengan mewacanakan Kim Plus. Lalu eksplisit yang diajak ke plusnya itu adalah plus 3, plus PKB, plus Nasdem dan plus PKS. Maka tidak akan ada lagi yang namanya penantang di Pilkada DKI. Semuanya digabung dalam Kim Plus. PDIP yang ditinggalkan tidak bisa membuat koalisi tandingan karena kursinya cuma 15, kalaupun ditambah Perindo cuma 16, ditambah P3 mitra koalisinya hanya 17. Not enough ya. Itu saudara sekalian ya. Menarik ya, banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas di dalam berita hari ini ya. Apalagi misalnya yang menarik tadi soal mohon maaf ya, mohon maaf lah. Nah, soal MD3 itu menarik juga, bagaimana brutal. Dan kalau ini kan nggak bisa kita bilang kehilapan atau ketidaksempurnaan. Ini kesengajaan seandainya ada Perpu MD3 yang dimaksudkan untuk menghilangkan kursi ketua DPR bagi pemenang pemilu. Padahal kalau kita bicara tentang sesuatu hal yang benar sesuai dengan prinsip good governance, clean government, aturan itu dibuat dulu sebelum kompetisi selesai. Nah aturannya kan sudah, yaitu siapa yang menang maka dia dapat kursi ketua DPR dan sudah selesai. Yang menang PDIP, ya sudah PDIP harusnya mendapat kursi ketua DPR. Jangan diutak-atik, tapi kalau mengutak-atiknya itu artinya zalim. Ini bukan kesalahan, bukan ketidaksempurnaan, tapi kesengajaan by design. Kalau memang ada Perpu itu. Anies Ahok menarik sebagai alternatif ya. Anies Ahok itu akan mencerminkan koalisi lain, koalisi kanan dan kiri, tetapi melawan koalisi gak jelas, koalisi gado-gado. Jadi politik Indonesia adalah politik yang sangat pragmatis ya, bergantung pada kepentingannya. Nanti akan kita lihat ke depannya seperti apa. Coba kita bacakan saudara sekalian komentar sobat era sekalian. Alhamdulillah ya, sudah mulai banyak yang bergabung di Keren Cadas Channel ini. Sudah mulai tahu ya orang. Kemudian seru nih. Ucapan dari hati yang tulus apa hanya dari mulut doang? I don't know. We don't know exactly. Makanya saya katakan motivasi hati, dalamnya hati kita tidak mengerti. Ya. Yang kita pahami adalah ada kesalahan, ada kehilapan, ada ketidaksempurnaan, tapi ada juga kesengajaan atau desain.
Ya. Jadi itu yang harus kita pahamkan atau pahami ya. Jadi tidak semua hal itu kemudian kita harus lupakan. Hal-hal yang memang harus dipertanggungjawabkan ya tetap harus kita tagih pertanggungjawabannya ya. Begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk ya. Kemudian acting kayak nggak tahu aja saja ulah Jokowi. We don't know exactly ya. Saya katakan kita harus membedakan ya antara kesengajaan dengan ketidaksengajaan ya. Kemudian biasanya selama ini omongannya sebaliknya, yaitu yang diyakini orang terhadap Jokowi ya. Kalau dia ngomong A berarti artinya B ya. Kemudian lebih cepat lebih baik pulang ke Solo. Jangan bicara soal neraka dan lain sebagainya, itu kan hak Allah Subhanahu wa taala ya. Itu bukan hilap bro, tapi kedunguan. Enggak juga, beberapa hal lainnya justru karena terlalu pandai ya. Itu tanda pamitan bung, moga segera diterima. Oke, minta maaf diterima, tapi kalau you terbukti zolim dan bersalah terhadap rakyat, bangsa dan negara ini, nantinya hukum harus tetap berjalan dan hukuman yang seberat-beratnya meskipun itu hukuman mati. Kalau yang punya konten gak mungkin bisa minta maaf walaupun di hatinya penuh kebencian. Bodoh banget nih orang. Jadi gini, dalam konsep bernegara itu ya, kita harus bedakan antara, tapi saya gak apa-apa ajarin sedikit Nana Johana ya. Dalam kehidupan itu ada yang namanya private relation, ada public relation. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang relasi publik, maka relasi publik itu terkait dengan fungsi-fungsi atau penggunaan fasilitas kekuasaan. Jadi kalau Anda misalnya punya fasilitas kekuasaan, ya Anda yang harus menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf tidak disampaikan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan. Kalau dia menyampaikan permohonan maaf itu dalam ranah relasi private. Jadi private relation. Jadi kalau saya minta maaf sama Presiden Jokowi karena sudah mengkritik. Itu sebenarnya bukan public relation. Karena saya nggak punya kekuasaan. Saya hanya dengan kesadaran saja, oh ya saya minta maaf sebagai manusia. Itu sifatnya private. Tapi kalau publik itu kalau saya menteri, gubernur, bupati, wali kota. Karena saya diberikan fasilitas kekuasaan untuk melakukan tindakan dan kemudian barangkali dari tindakan itu saya salah, saya keliru dan lain sebagainya. Itu ya susah kalau nggak paham. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Tiada maaf bagimu bagero, menjalankan amanah siapa, utang meninggalkan utang, menyengsarakan rakyat, korupsi, gila-gilaan, hukum dan tatanan negara rusak, hancur semua. Jadi kita sekali lagi kita harus bedakan private sphere sama public sphere. Ya, yang kita bicarakan Jokowi as the president. I don't care Jokowi as father of Gibran dan Kaisang serta the husband of Iriana. Misalnya dia minta maaf sama Iriana karena sudah berkhianat misalnya dalam ranah private. It is his business, not my business. Tetapi ketika dia menunjuk dirinya as the president, sebagai presiden, nah itu lain persoalannya. Jadi mudah-mudahan paham ya itu. Kemudian harus dipertanggungjawabkan kasus KM50, kasus jasa, penjara menanti. Maaf ya maaf, proses hukum kasus korupsi dan pelanggaran hukum konstitusi tetap lanjut ntar setelah lengser. Ya baguslah minta maaf, tapi kalau terbukti jasanya palsu tetap diproses hukum. Kemudian permintaan maaf oke, tapi kesalahan mengelola negara harus dipertanggungjawabkan. Ya kurang lebih sama ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, sebagai manusia kita maafkan. Tapi sebagai warga negara yang menghormati hukum, tentu itu ada jalurnya. Sekali lagi, kehilapan, ketidaksempurnaan selesai dengan permintaan maaf. Tapi kesalahan yang by design, apalagi kejahatan, ya harus dipertanggungjawabkan. Itu intinya ya. Kalau begitu tidak enak dong jadi penguasa. Loh,
Kalau Anda amanah, ya gampang sekali. Menjadi penguasa itu gampang kok. Asal Anda tidak punya ambisi untuk terpilih kedua kalinya, untuk kemudian menjadikan anak istrinya menjadi pejabat publik, untuk memupuk harta kekayaan, nggak ada masalah. Tapi kalau punya ambisi macam-macam, nah itu persoalan yang mendera bangsa ini. You don't understand ya? Pasti understand. Oke, sobat RH sekalian. Itu saja ya, saya live di TikTok juga, nanti kita akan komentari TikToknya sedikit ya. Pasti ada orang-orang yang gak paham ini. Mana ranah public, mana ranah private ya. Ya, Refli Harun is not an important person. Saya bukan manusia yang penting. Karena saya manusia pribadi. Saya melakukan kritik ke ranah publik itu karena hak sebagai warga negara. Tapi saya bukan ASN. Bukan penikmat fasilitas negara, bukan orang yang sekarang sedang berkuasa, ya. Jadi pertanggungjawaban itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan I'm not in a position right now, ya. Itu saja sobat sekalian. Kita selesaikan dulu live di Keren Cadas Channel KCC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas.